Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hilman Syahabuddin, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia pada program studi Pendidikan Sosiologi dengan NIM 1906237. Pada video ini saya akan berbagi ilmu tentang teori, definisi, dan generalisasi sosiologi komunikasi. Mari kita simak video berikut. Teman-teman semua, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai sosiologi komunikasi, perlu kiranya kita ulas sedikit mengenai definisi ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang bersifat multidisiplin. Dalam buku Frank E. X. That's Human Communication Theory Comparative Essay pada tahun 82, Little John menyatakan bahwa mempelajari komunikasi itu bersifat interdisiplin atau multidisiplin. Banyak sekali definisi komunikasi menurut beberapa ahli. Namun secara sederhana yang dimaksud dengan komunikasi itu adalah pesan yang disampaikan komunikator kepada penerima pesan atau komunikan untuk tujuan dan dengan media tertentu. Nah, setelah itu mari kita lihat apa definisi dari sosiologi komunikasi. Menurut Surjono Sukanto, sosiologi komunikasi merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial, yaitu suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling mempengaruhi antara para individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Proses interaksi yang terjadi di masyarakat merupakan salah satu aspek yang dipelajari dalam sosiologi komunikasi. Lily sendiri memahami sosiologi komunikasi dalam dua bagian, yakni level makro dan level mikro. Dalam arti luas, Lily berpendapat bahwa sosiologi komunikasi merupakan cabang dari sosiologi yang mempelajari atau menerangkan mengenai prinsip-prinsip keilmuan, ilmu sosial, sosiologi tentang bagaimana proses komunikasi manusia dalam kelompok atau masyarakat. Sedangkan dalam artian sempit atau level mikro, Lily mendefinisikan sosiologi komunikasi sebagai cabang dari sosiologi yang mempelajari atau yang menerangkan mengenai prinsip-prinsip yang tadi tentang bagaimana proses komunikasi manusia dalam konteks komunikasi massa dari suatu masyarakat. Wah, menarik sekali bukan? Mari kita tarik kesimpulan sederhana melihat dari beberapa definisi tadi. Sederhananya bahwa sosiologi komunikasi adalah cabang dari sosiologi yang mempelajari bagaimana proses pesan atau informasi yang terjadi di dalam masyarakat. Para ahli sendiri mengemukakan bahwa komunikasi dalam masyarakat yang menjadi titik tolak sosiologi komunikasi adalah yang pertama, komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi yang dilakukan antar personal individu dengan individu lainnya. Komunikasi ini bisa berbentuk secara langsung maupun tidak langsung. Contoh, ketika individu berbincang melalui tatap muka, atau surat menyurat via email, percakapan telepon, dan sebagainya. Kedua, ada komunikasi kelompok, yaitu interaksi antara orang-orang dalam kelompok kecil. Komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antar pribadi. Komunikasi kelompok ini biasanya bahasannya melingkupi dinamika kelompok, efisiensi dan efektivitas penyampaian informasi dalam kelompok, pola dan bentuk interaksi, serta pembuatan keputusan. Kemudian ada komunikasi organisasi, yaitu menunjuk pada pola dan bentuk komunikasi yang terjadi dalam konteks dan jaringan organisasi. Yang selanjutnya ada komunikasi sosial, yaitu salah satu bentuk komunikasi yang lebih intensif yang terjadi secara langsung antara komunikator dan komunikan, sehingga komunikasi berlangsung dua arah. Komunikasi sosial ini lebih banyak diarahkan pada percakapan atau pencapaian-pencapaian bersama dalam pemecahan masalah melalui konsensus seperti stabilitas, tertib sosial, dan sebagainya. Mari kita lanjut kepada teori sosiologi komunikasi. Deddy Mulyana dalam jurnalnya Sambas tahun 2015 membagi teori sosiologi komunikasi kepada 3 bagian. Yang pertama, teori perbandingan sosial, percakapan kelompok, dan pertukaran sosial. Teori perbandingan sosial berasumsi bahwa dalam kehidupan kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, begitupun dengan kelompok. Hal-hal yang diperbandingkan biasanya berupa status sosial, status ekonomi, kondisi fisik, karakter kepribadian, dan lain sebagainya. Maka perbandingan ini akan melahirkan interpretasi dalam berhadapan dengan orang lain. Kemudian teori
percakapan kelompok berpandangan bahwa percakapan kelompok sangat berkaitan dengan produktivitas sebuah kelompok, di mana ada sebuah input yaitu perilaku, output segala pencapaian atau prestasi yang bisa dicapai. Kemudian yang terakhir ada teori pertukaran sosial, di mana seseorang akan melakukan tindakan sosial karena mengharapkan sebuah imbalan. Dan artinya individu dan kelompok itu tatkala bertindak akan selalu mempertimbangkan untung rugi sebelum memutuskan sesuatu dalam berhubungan dengan orang lain. Teman-teman semua, itu dia materi tentang sosiologi komunikasi. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan di dalam video tadi menjadi sebuah ilmu baru bagi teman-teman semua. Dan saya harap teman-teman tidak puas sampai di sini sehingga nanti mencari lebih banyak lagi tentang teori sosiologi komunikasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya Hilman Syahuddin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.